Pernahkah Anda mendengar kalimat, mengapa orang Batak makan orang? Ternyata kalimat tersebut bukanlah tanpa alasan. Karena di desa ini, cerita tentang makan orang itu bermula. Desa Ambarita atau Huta Sialagan terletak di Pulau Samosir. Untuk mencapai tempat tersebut, dari Medan membutuhkan waktu 5 jam hingga tiba di pelabuhan sebelum menyeberang ke Tomok, Pulau Samosir. Hampir 400 tahun yang lalu, Raja Sialagan membuat suatu sistem persidangan atau biasa disebut parsidangan oleh masyarakat Batak. Di tempat inilah Raja bermusyawarah, memutuskan suatu perkara atau memberikan hukuman pada terdakwa. Tak hanya Raja, sidang tersebut dihadiri oleh raja-raja lain yang mendapatkan undangan. Tua-tua kampung sebagai penasehat raja, para dukun, dan hulu balang atau penjaga raja. Lalu kejahatan apa saja yang diadili di tempat ini? Jika masih melanggar kejahatan ringan seperti mencuri, tidak akan mendapat hukuman pancung, namun harus membayar denda 4 kali lipat dari apa yang dicuri. Bagaimana jika tidak mampu membayarnya? Maka pencuri tersebut akan menjadi budak raja atau hatobannya raja. Bagian terlibat dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan, keputusan berada di tangan para tua-tua kampung, bukan raja, karena raja hanya mengesahkan. Tetapi jika ada seseorang yang melakukan kejahatan benar-benar tidak dapat dimaafkan oleh raja, seperti pengkhianat kerajaan, panglima perang musuh yang tertangkap, dan orang yang mencoba mengganggu keluarga atau istri raja, hukumannya adalah pancung. Sebelum dipancung, tersangka akan dipenjarakan terlebih dahulu di penjara warga Batak yang konon terletak di bawah rumah raja. Pada umumnya, di bawah rumah raja adalah tempat para binatang dipelihara. Artinya, ketika ada seseorang yang tidak dapat dimaafkan oleh raja, dianggap sama seperti binatang. Setelah dipancung, raja akan bertanya, siapa yang mau memakannya? Karena di mata raja, ia bukan lagi manusia. Namun khusus untuk jantung dan hati, biasanya akan dipersembahkan untuk raja dan orang-orang berilmu, seperti para hulu balang dan raja lain yang menginginkannya. Lalu mengapa mereka mau memakannya? Dipercaya dengan memakan anggota tubuh manusia akan menambah ilmu kekebalan dan ilmu sihir yang dimiliki. Dengan adanya hukuman mati hingga kanibalisme ini digunakan raja untuk menjaga eksistensi dan kewibawaan kerajaan. Sehingga jika ada seseorang yang ingin berbuat kejahatan, akan berpikir berulang kali. Hukuman ini akhirnya berakhir pada awal abad 19 dengan ditandai datangnya para misionaris dari Amerika, Belanda, dan Jerman yang membawa agama dan kemudian diyakini oleh Raja Sialagan. Saat memasuki kawasan Huta Sialagan juga harus memenuhi beberapa pantangan, seperti tidak boleh berbicara kotor dan keluar masuk pada pintu yang sama sesuai dengan tradisi orang Batak. Kejadian-kejadian aneh juga pernah terjadi di tempat ini. Ada juga ya tamu-tamu di sini suka bandel ya, karena dekat dia keluar dari sana. Padahal sudah kita ingat, tolonglah ya. Karena kalau sepanjang kami sudah ingatkan kalau terjadi apa-apa, kami lepas tangan. Kalau yang sana belum pernah ya. Tapi ada orang yang datang sini, tahu-tahu duduk di sini dia nyanyi sendiri, nari sendiri. Saya juga bingung loh, kenapa dia nari? Ternyata cek punya cek, ya, periksa punya periksa. Ternyata dia tuh sebenarnya turunan dari sini dan merantau dan tidak pernah datang kemari setelah besar, bahkan orang tuanya, ya kan? Nah itulah orang Batak itu jangan sampai lupa lah kampung halamannya, karena begitu dia datang itu bisa kemasukan. Dia nari-nari di sini kita kaget loh, nari-nari terus nyanyi, ada apa? Jadi dia kemasukan mungkin yang ini percaya tidak percaya ya, mungkin kakek-kakeknya datang, kenapa kamu nggak datang-datangi kampung halamanmu? Tak hanya meja persidangan dan eksekusi, tempat yang masih asli dari dahulu hingga sekarang ini juga menyimpan berbagai misteri. Pohon Hariara yang berada persis di samping batu persidangan ini merupakan pohon generasi kedua dan telah berusia 100 tahun. Menurut cerita,
jika ingin membangun suatu huta atau istana, biasanya mereka harus menanam pohon ini. Jika dalam waktu 7 hari pohon ini tumbuh, maka diperbolehkan kawasan tersebut dibangun sebuah huta. Dan konon, orang Batak, khususnya bermarga Sialagan, memiliki kepercayaan tersendiri pada pohon hariara. Di pohon ini apabila ada orang meninggal, maka dia akan tinggal di pohon ini. Yang warganya, artinya kalau misalnya Sialagan, ya roh-roh orang Sialagan yang meninggal akan tinggal di sini. Sebelum masuk ke huta Sialagan, di depan terdapat patung yang disebut Pangulu Balang. Dahulu patung ini selalu disiram oleh minyak manusia. Apa itu minyak manusia? Dan apakah makna di balik patung tersebut? Apa sih minyak manusia? Ternyata itu adalah, jadi kalau ada bayi meninggal, dia itu digantung atau diletakkan dan ditampunglah cairan yang jatuh ke bawah. Itulah yang katanya disiramkan ke patung itu, sehingga dia mempunyai kekuatan. Kalau orang mau coba-coba buat kejahatan, lalu ditangkal sama ulu balang itu. Saat berada di Pulau Samosir, Anda akan tidak asing dengan 3 warna yang banyak menghiasi setiap sudut tempat, yakni warna merah, putih, dan hitam. Ini bukan tanpa alasan, sebab masyarakat Batak mengenal 3 dunia, yaitu Banua Ginjang, atau dunia atas yang diidentikan dengan warna putih, Banua Tonga, atau dunia tengah seperti kehidupan manusia yang dilambangkan dengan warna merah, dan terakhir Banua Toru, dunia kegelapan atau neraka yang digambarkan dengan warna hitam. Menurut Bapak Gading Jansen Sialagan, tugu perkumpulan keluarga Raja Sialagan ini berisikan tulang belulang keturunan Sialagan. Pada bagian paling atas adalah tulang belulang milik Raja Laga Sialagan, raja pertama Huta Sialagan. Bagian kedua adalah keturunan raja, dan yang ketiga adalah pembusukan. Banyak orang yang datang ke sini, terutama keturunan Sialagan yang tidak mengenal asal-usulnya, mengalami kejadian aneh, seperti kemasukan roh nenek moyang. Maka dari itu, Bapak Gading Jansen Sialagan selaku penguasa huta biasanya akan meminta orang tersebut untuk bertapa di tugu ini untuk mengetahui asal-usul keturunan. Dan pemirsa, begitulah asal-usul Huta Sialagan, desa yang disebut sebagai desa kanibal di Sumatera Utara versi On The Spot.